Ketika sebuah hasil karya diterbitkan, para kritikus akan berusaha untuk menilai keunggulan dan kelemahan sebuah buku. Bagaimana menilai sebuah karya melalui resensi? Apa unsur-unsur resensi? Apa tujuan dan manfaat ketika kita meresensi sebuah buku? Simak penjelasan berikut ini. Hai, bertemu lagi dengan saya, Jenny Wenas, dalam channel Jenny Wenas tentunya ya. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah membahas mengenai mempersiapkan proposal, dan saya juga sudah membahas mengenai merancang karya ilmiah. Dan materi kita kali ini adalah menilai karya melalui resensi, dan biasa dipelajari pada kelas 11 SMA, SMK, dan sederajat. Resensi berasal dari bahasa Belanda resenti yang berarti kupasan atau pembahasan. Nah, pada peta konsep yang ada di layar kaca Anda bisa lihat sendiri, dan juga sumber yang saya ambil dari mana berserta dengan halaman buku. Di situ terbagi menjadi 4 bagian, di mana dalam bab ini kita akan mempelajari mengenai menilai karya melalui resensi. Sebelum membuat resensi, kita harus pahami dulu apa itu resensi dan bagaimana membuat resensi. Pengertian resensi menurut KBBI: 1. Pertimbangan atau pembicaraan tentang buku, ulasan buku. 2. Pendapat atau pertimbangan redaksi tentang hasil kesenian, kesusastraan, dan sebagainya. Jadi, resensi adalah kegiatan menilai, membahas, mengkritik atau mengungkapkan kembali isi yang ada di dalam sebuah karya dengan cara memaparkan data-data, sinopsis, dan kritikan terhadap karya tersebut. Nah, di layar kaca Anda ada contoh resensi beserta dengan sumber dan halamannya ya. Anda bisa lihat atau Anda bisa screenshot untuk mengetahui apa contoh resensi atau bagaimana contoh resensinya. Nah, tugas penulis dalam resensi apa? Penulis meresensi memberikan gambaran kepada pembaca mengenai suatu karya, apakah layak dibaca atau tidak karya yang dibuat. Nah, hal yang ditanggapi dalam resensi oleh penulis resensi, hal yang dapat ditanggapi dalam resensi ialah mengenai kualitas isi, penampilan, unsur-unsur bahasa, dan manfaat bagi pembaca resensi tentunya. Unsur-unsur resensi atau sistematika resensi ada 7 yang perlu Anda perhatikan atau para penulis resensi perlu perhatikan. Hal-hal inilah yang akan dibuat dalam resensi. Yang pertama, judul resensi apa yang akan dibuat. Kedua, identitas buku yang diresensi. 3, pendahuluan. 4, inti atau isi resensi. 5, keunggulan buku. 7, kekurangan buku. 6, kekurangan buku maksud saya. 7, penutup. Judul resensi akan saya jelaskan ya. Judul resensi berbeda dengan judul buku. Judul dibuat semenarik mungkin dan mencerminkan isi karya yang diresensi. Nanti sebentar akan Anda tahu judul resensi dan juga judul buku ya, nanti akan berbeda. Nah, ini dia judul. Nah, pada layar kaca Anda di situ terdapat judul resensi dan juga judul buku. Berikutnya, identitas buku. Nah, seperti gambar tadi ya, identitas buku itu penyusunannya adalah judul buku apa, pengarang, penerbit, tahun terbit, dimensi buku, harga buku. Nah, ini dia identitas buku pada contoh resensi yang sudah ada di layar kaca Anda. Pendahuluan berisi paragraf pengantar yang dibuat semenarik mungkin agar pembaca tertarik membaca resensi yang dibuat. Nah, di layar kaca Anda adalah contoh bagian pendahuluan yang dibuat oleh penulis resensi. Inti atau isi resensi ini merupakan bagian penting dari sebuah sinopsis. Nah, berisi tentang sinopsis, ulasan singkat secukupnya mengenai buku yang diresensi, kemudian keunggulan buku apa, kelemahan buku, serta bahasa yang digunakan di dalam buku itu. Nah, di layar kaca Anda,
Itu adalah contoh isi resensi yang dibuat oleh penulis resensi yang sudah ada di buku yang Anda pegang atau yang saya tunjukkan tadi. Keunggulan dan kelemahan buku. Memuat isi resensi mengenai keunggulan dan kelemahan sebuah buku ditulis oleh penulis resensi secara objektif tentunya ya. Dan penutup biasanya berisi alasan mengapa buku tersebut ditulis dan kepada siapa buku tersebut ditujukan. Berisi simpulan kalau karya itu berisi baik atau tidak, layak atau tidak, menarik atau tidak untuk kita baca ya. Penulis resensi dapat memberikan rekomendasi kepada pembaca apakah sebuah karya itu memiliki hal yang menarik atau kita dapat menikmati karya yang sudah dibuat oleh penulis resensi. Jenis-jenis resensi ada 3. Yang pertama adalah resensi informatif. Resensi yang hanya menyampaikan isi dari resensi secara ringkas dan umum dari keseluruhan isi buku itu. Yang kedua, resensi deskriptif. Resensi yang membahas secara detail pada tiap bagian atau babnya. Yang ketiga, resensi kritis. Resensi yang berbentuk ulasan detail dengan metodologi ilmu pengetahuan tertentu. Isi dari resensi biasanya kritis dan objektif dalam menilai sebuah buku. Jenis-jenis itu tidak baku karena bisa saja ketiganya diterapkan secara bersamaan dalam meresensi sebuah karya. Apa tujuan kita meresensi atau apa tujuan kritikus ketika dia meresensi sebuah buku yang baru saja dirilis? 1. Membantu pembaca mengetahui gambaran dan penilaian umum dari sebuah hasil karya secara ringkas. Kedua, mengetahui kelebihan dan kelemahan karya yang diresensi. Ketiga, menguji kualitas karya dan membandingkannya terhadap karya lainnya. 4. Memberi masukan kepada pembuat karya berupa kritik dan saran oleh si penulis resensi tentunya ya. Yang kelima, memberi pemahaman serta informasi secara komprehensif kepada pembaca tentang karya yang diresensi. Nah, ini dia manfaat bagi kita ketika kita membuat resensi atau membaca resensi. Manfaat yang pertama, bahan pertimbangan. Memberi gambaran kepada pembaca tentang suatu karya yang dibuat. Kedua, nilai ekonomis. Mendapat uang atau imbalan serta buku-buku yang diresensikan secara gratis dari penerbit buku apabila resensinya dimuat di koran atau majalah. Nah, ini menarik ya. Yang ketiga, sarana promosi buku. Buku yang diresensi adalah buku baru yang belum pernah diresensi. Jadi, resensi merupakan media untuk mempromosikan buku baru. Misalnya, saya adalah penulis sebuah buku, seperti buku yang saya pegang tadi. Di dalam sini adalah bagian karya saya atau di dalam buku ini ada karya saya. Nah, buku ini ketika terbit, ada kritikus yang akan meresensi. Nah, itu bermanfaat untuk penerbit atau pembuat buku ini karena sekaligus sebagai promosi yang membuat. Dan juga ya, saya punya tulisan di dalamnya, ya bagus juga akan promosi karya saya ya. Nomor 4, keempat ya, mengembangkan kreativitas. Semakin sering kita menulis, semakin terasa kemampuan menulis untuk setiap individu. Kalau begitu saya tambah semangat ya untuk menulis karya lagi. Oke, kita masuk pada kegiatan 1, memahami isi dan sistematika resensi. Nah, akan ada pengerjaan di sini, akan ada tugas yang akan Anda kerjakan. Nah, di layar kaca Anda, sumber sudah terdapat di situ halamannya halaman berapa. Anda baca resensi ini dan kalau Anda tidak sempat baca, Anda bisa melakukan tangkapan layar ya. Oke, 1, 2, 3, ting. Oke, Anda sudah membuat tangkapan layar untuk Anda baca kemudian ya. Nah, setelah Anda membaca teks resensi yang sudah Anda lakukan tangkapan layar tadi,
Lakukan analisis isi resensi berdasarkan format tabel berikut ini untuk tugas kegiatan 1. Nah, di situ ada unsur atau sistematika resensi. Anda cari pada teks yang tadi, judul resensinya, identitas resensi, pendahuluan, isi resensi, keunggulan buku, kekurangan buku, dan penutupnya apa pada sistematika ini. Kemudian di akhir Anda berikan tanggapan terhadap isi resensi yang Anda buat. Nah, itu tugas 1 ya. Tugasnya jangan lupa lakukan tangkapan layar. 1, 2, 3, ting. Oke. Kita masuk pada kegiatan 2, membandingkan isi teks resensi. Nah, di layar kaca Anda ada teks 1 kalau Anda tidak memiliki buku yang seperti yang ada di layar kaca Anda, sumber dan halaman sudah ada, Anda bisa melakukan tangkapan layar. 1, 2, 3, ting. Oke, terima kasih sudah melakukan tangkapan layar. Nah, ini juga ada teks 2, sumbernya sudah ada di layar kaca Anda. Anda bisa melakukan tangkapan layar juga ya, kalau Anda tidak mempunyai bukunya. 1, 2, 3, ting, Anda lakukan tangkapan layar. Nah, dari kedua teks yang sudah Anda lihat tadi, hasil resensi yang sudah ada, yang sudah Anda lakukan tangkapan layar, kemukakan karakteristik resensi berdasarkan isi resensi dengan mengisi format berikut. Isi resensi teks 1 apa? Kemudian isi resensi teks 2 apa? Kemudian seperti tadi, Anda berikan gambaran, tanggapan, atau Anda memberikan komentar kepada dua teks tadi yang sudah Anda lihat, dan jangan lupa dibaca terlebih dahulu ya untuk mengisi format yang sudah ada di layar kaca Anda. Baik, itulah tugas yang akan guru berikan atau Anda akan kerjakan. Dan jangan lupa setelah menonton ini Anda akan like, subscribe, lonceng, berikan komen yang positif. Anda berasal dari daerah mana? Tunjuk di sini ya untuk saya kenali Anda dari mana. Bagikan postingan ini. Terima kasih.